Apa bedanya manusia ini sebelum datang Al-Quran dan setelah datang Al-Quran? Sebelum datang Al-Quran, apa bedanya manusia ini sebelum datang Al-Quran dan setelah datang Al-Quran? Sebelum datang Al-Quran, mereka meyakini, dulu waktu saya kecil, kalau ada suara begitu, dua, orang sakit sama orang meninggal. Sekarang kalau ada suara begitu, tiga, orang sakit, orang meninggal, Ustaz Somad. Dulu sebelum Al-Quran turun, mereka membagi Tuhan itu ada Tuhan jantan, ada Tuhan betina. Tuhan yang jantan namanya Allah, Tuhan yang betina namanya Lata. Tuhan jantan namanya Al-Aziz, Tuhan betina namanya Al-Uzza. Tuhan jantan namanya Al-Mannan, Tuhan betina namanya Al-Manan. Lata, Uzza, Manan, itu betina. Tuhan jantan dengan Tuhan betina ini kawin dan punya anak. Itulah dia banatullah, malaikat-malaikat, anak-anak perempuan Tuhan. Maka digambarkan malaikat itu sosok perempuan yang bersayap. Dan inspirasi itu sampai sekarang diambil orang. Salah satunya iklan parfum. Orang pakai parfum wangi, lalu malaikat pakai sayap pada jatuh semua dari langit. Ada nonton iklannya? Waduh, masa saya nonton, kalian enggak? Ini datang dari mana ini? Bahwa Tuhan punya istri, punya anak. Lewat lagi. Berapa menit sekali dia lewat? Sampai ke rumah sakit. Oh, karena kita di rumah sakit. Saya sebetulnya mau mancing jamaah untuk jawab itu. Saya tahu, kita ini kan di rumah sakit Sari Asih. Apapun penyakitnya, datang ke rumah sakit Sari Asih. Insya Allah sehat. Banyak orang ke rumah sakit stres, depresi, keluarganya sakit, nggak tahu mau sholat di mana. Tapi kalau ke Sari Asih, tempat sholatnya nyaman, pikirannya tenang. Apalagi kalau mau tidur siang, AC-nya kencang. Nah, sampai mana tadi? Bahwa sebelum Al-Quran datang, orang meyakini ada Tuhan jantan, Tuhan betina, Tuhannya kawin, punya anak. Ini datangnya pemikiran ini dari mana? Dari Greek. Greek itu di mana? Yunani, peradaban tertua di dunia. Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, filosof-filosof itu dari Yunani semuanya. Dan ternyata di Yunani, Tuhan itu punya istri dan anak. Siapa nama Tuhannya? Zeus. Zeus ini punya istri. Siapa nama istrinya? Mana saya tahu. Setelah Zeus menikah dengan istrinya, punya anak tunggal satu laki-laki, namanya Hercules. Hercules diutus turun ke dunia. Tuhan anak yang tunggal, son of God, namanya Hercules, disuruh turun ke dunia untuk mengamankan dunia. Bini Zeus mati. Akhirnya Zeus kawin lagi sama perempuan, cuman perempuan ini nakal, selalu mengganggu Hercules, itulah setan. Makanya perempuan yang nakal selalu mengganggu laki-laki berarti saya nggak ada ngomong begitu. Itu kesimpulan netizen. Jadi ilmu ini disebut dengan ilmu mitologi, ilmu hidup biologi, ilmu mitos mitologi. Makanya kalau ada yang bercerita tentang Tuhan punya anak, punya istri, itu diambil dari Yunani, masuk ke dalam budaya Arab, lalu Islam datang, Al-Quran diturunkan, Allah membantah itu semua. Allah itu bukan satu, dua, jantan betina punya anak, enggak. Qul huwallahu ahad, esa tunggal tidak berbilang. Mintanya jangan ke yang lain, karena dulu mereka mintanya ya Lata, ya Uzza, ya Mana, ya Hubat, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham. Mintanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini bukan Tuhan, ini hamba Tuhan. Makanya manggilnya Abdus Somad. Kalau manggil saya, ya Ustadz Abdus Somad, jangan panggil Somad, berarti saya Tuhan. Nama yang
paling bagus adalah nama hamba yang rendah, yang hina, yang jatuh, yang gak ada apa-apanya. Tapi nama ini disandingkan dengan nama Allah yang paling tinggi. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Tapi orang tidak mungkin kenal Allah kalau dia tidak berilmu. Orang yang berilmu itu disebut dengan arif. Itulah dia Pak Arif. Dan orang kalau sudah berilmu, pasti dia akan jadikan hari-harinya, bulan-bulannya itu untuk beribadah, menegakkan agama. Bahasa Arabnya Syahruddin. Jelas? Makanya kalau ngasih nama itu yang ada maknanya. Ini suka baca novel, baca cerita-cerita mitos. Begitu anak lahir, siapa nama anakmu? Hercules. Nama bapaknya Zeus. Masa pas dirapor Hercules bin Sugiono? Mohon maaf Pak Sugiono, jangan tersebut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Al-Qur'an datang membantah Tuhan dilahirkan, lam yalid, Tuhan tidak melahirkan, walam yulad, dan dia tidak dilahirkan, tidak melahirkan, walam yakul lahu kufuwan, tidak ada satupun yang setara, selevel dengan Tuhan. Ada seorang artis bersemedi di tengah malam, pejamkan mata, tarik nafas panjang, tahan, keluar dari bawah, sedang bermeditasi. Akhirnya kata dia, waktu dia sedang bermeditasi itu, dia naik ke langit, ketemu sama Tuhan, warnanya hitam. Maka terbantah dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita pejamkan mata, kita nampak hitam, merah, hijau, kotak, bulat, tinggi, macam-macam. Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apapun yang terlintas di pikiranmu, itu bukan Tuhan, karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat lain, laisa kamitslihi wa huwas. Itulah enaknya kalau kita ceramah di depan orang-orang tahfiz Quran ini, nyambung, masya Allah, so sweet. Lalu kemudian bagaimana sebelum Al-Quran datang? Sebelum Al-Quran datang, mereka menganut yang namanya pernikahan poliklinik apa? Ada klinik gigi, ada klinik kulit, ada klinik bersalin, karena banyak disebut dengan poliklinik. Ada teknik sipil, ada teknik bangunan, ada teknik mesin, karena banyak disebut dengan politeknik. Ada 01, ada 02, ada 03, ada pos 04, maka disebut dengan poligami. Mereka menganut poligami unlimited, tanpa batas. Oh, sudah habis waktu. Memang indah anak bernyanyi. Anak bernyanyi di atas batu. Kalau sudah suara itu berbunyi, tanda kita sudah habis waktu. Jadi buat pantun itu kalimat yang dua itu aja. Misalnya sudah berbunyi, habis itu habis waktu. Maka tinggal kita cari dua kalimat ini, berbunyi, waktu. Memang enak suara anak bernyanyi. Anak bernyanyi di atas batu. Kalau sudah suara itu berbunyi, tandanya sudah habis waktu. Gitu cara buat pantun itu. Balik kasar. Saya tahu belum. Saya cuma mau mancing jamaah nih. Kira-kira gimana respon mereka? Itu sebenarnya. Soalnya di tempat lain saya pernah buat coba begitu. Tanda waktu sudah mau habis, kata mereka. Ya Pak Ustaz, kami memang udah lama mau nunggu. Tapi jamaah di Syariah sih, begitu dipancing waktu habis, belum katanya. Saya tahu, saya kan dari tadi ngeliat jam. Yang ibu kalau ada mau pulang mau masak sarapan, silakan pulang. Sebelum Islam datang, mereka kawin, nikah dengan istri pertama, lalu kemudian punya anak laki-laki dari istri pertama. Setelah itu dia nikah lagi, nikah. Istri terakhir umur 17 berapa? 17. Bapak ini umurnya 71.
Ibu jangan marah dulu, dengarkan penjelasan saya dulu. Kemudian si bapak ini meninggal. Anak yang dari istri pertama yang laki-laki tadi boleh mewarisi istri bapaknya. Itu kan tidak berperadaban. Maka ketika Al-Quran, maka Allah katakan Quran, la tankihu ma nakaha abaukum, jangan nikahi perempuan yang dinikahi bapak kamu. Maka itu disebut dengan mahram mu'abbad. Misalnya misalnya ayah kalian menikah dengan seorang perempuan, dia ibu kalian atau tidak? Ibu kalian, tapi bukan ibu kandung. Lalu kemudian dalam mazhab Syafi'i, kalian berwudu, bersentuhan dengan dia, bersalaman, batal atau enggak batal? Enggak batal. Kenapa? Mahram. Misal na'udzubillah, bercerai ayah kalian dengan dia. Dia dengan kalian sebaya karena muda misalnya. Maka sampai hari kiamat kalian enggak boleh nikah dengan dia. Kenapa? Karena dia adalah istri ayah kalian, walaupun sudah berpisah. Dia istri ayah kalian dengan dia namanya mahram mu'abbad. Siapa yang mengajarkan akhlak seperti itu? Padahal nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan nasab, dan nggak ada hubungan nasib. Islam menjaga kehormatan yang luar biasa. Sebelum Islam datang, manusia ini seperti binatang. Istri bapaknya, istri dia juga. Tapi setelah Islam datang, dimuliakan manusia sedemikian rupa. Dulu perempuan nggak dapat warisan, malah diwarisi. Tapi begitu Islam datang, anak-anak hafal Quran, kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu bapak-bapak suami dapat harta istrimu kalau ninggal setengah. Kita doakan ibu-ibu semua tabungannya 1 miliar. Amin. Bapak dapat 500 juta loh Pak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau melahirkan anak maka bapak dapat 1/4. Masih banyak Pak, 250 juta cukup untuk mahar dan KUA. Makanya laki-laki ketika meninggal istrinya, itu yang nangis itu cuma air mata sebelah kanan, yang sebelah kiri ada 500 juta bro. Tapi jangan pulang dari sini ibu marah-marah. Jangan gara-gara ini nanti pas mau buka puasa, mama mana kopi kita, buat aja sendiri. Pantasan matamu tajam melihat cincin gelang rantai saya. Ustaz Somad sudah bukakan rahasianya pagi tadi. Tolong jangan lagi undang Ustaz Somad, itu Ustaz provokator yang merusak kemesraan di antara kita. Saya cuma mau menjelaskan, harta yang banyak tinggal tadi sampai hari kiamat adalah masjid. Dulu sebelum Islam datang, manusia ini terbagi dua. Yang satu memakan semua yang mau dimakan, semua yang berkaki 4 halal dimakan kecuali meja, itu pun karena keras. Sebelum Islam datang. Lalu kemudian ada satu kelompok manusia yang nggak mau makan hewan sama sekali. Ayam nggak mau, daging nggak mau, sapi kambing nggak mau, hanya makan sayur saja. Sayur bahasa Inggrisnya vegetable. Maka orang yang hanya makan sayur saja vegetarian. Dua kelompok yang bertolak belakang. Yang satu makan semuanya, yang satu nggak mau makan sama sekali. Datang Al-Quran, kulu makanlah. Oh, kalau gitu Islam pro kepada yang kaki meja. Kulu makanlah, tapi ingat yang dimakan min thayyibat, yang baik-baik saja. Bahasa Arabnya baik itu thayyib. Thayyib artinya baik. Makanya kalau ada qori baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, thayyib, thayyib, thayyib artinya baik. Sampai ke Indonesia nggak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Toib, jangan tersinggung. Innamal khamru khamar wal maisir judi
wal ansab, menjembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauhi. Islam melarang yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Anak-anakku hafal Quran, kita lanjutkan ayatnya. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wal munkhaniqatu wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u wama uhilla bihi li ghairillah. Haram. Hurriman alaikumul maitatu, bangkai binatang yang tidak sempat disembelih, haram. Assalamualaikum Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, kami lagi di pinggir jalan ini, terus ada kambing ditabrak truk. Gimana nih Pak Ustadz, kelihatannya udah mau mati, boleh kami sembelih? Sembelih aja, sembelih. Begitu udah sembelih, handphonenya mati. Saya bingung, kambing siapa? Jadi kadang Ustadz ini dikondisikan seakan-akan suasana ini genting. Tolong jangan jebak saya seperti itu. Ya kita yang namanya Ustadz ini terancam takut kambingnya mati jadi bangkai kan? Iya potong aja, potong. Rupanya bukan kambing dia. Entah kambing siapa. Kambing kalau tertabrak nggak sempat disembelih, boleh dimakan? Nggak boleh. Maitatu wadamu, darah. Dulu di pasar di tempat kampung saya, itu sapi itu dipotong, darahnya ditampung di dalam mangkok. Itu darah kalau ditampung kan beku. Nanti setelah beku dipotong-potong seperti cincau, dijual, ditoco. Itu haram. Dan kemarin saya dapat video, ternyata ada satu makanan Korea, melihat warnanya, wow, amazing, merah, menyala abangku. Ternyata itu darah sapi yang di 10 ekor sapi ditumpuk sampai 1 drum. Setelah darahnya beku dipotong-potong. Itu semua kuman, penyakit, bakteri ada dalam darah. Itu makanya orang kena penyakit medco, med gila, ko sapi, medco sapi gila. Kenapa sapinya sampai ke tempat kita nggak ada orang kita yang kena penyakit sapi gila? Karena disembelih darahnya keluar. Ambil pisau, cara nariknya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tapi kalau mau darahnya turun ke bawah, dari bawah. Bismillahi Allah, bismillah. Turun. Kenapa nyembelih itu nggak Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustadz? Kok Bismillah? Ar-Rahman penyayang, Ar-Rahim pengasih. Sayang sama kasih kok dipotong? Nggak nyambung bro. Makanya cuma sampai Bismillah. Bismillah. Darahnya habis keluar semua, bersih, barulah dagingnya dicuci. Setelah itu dimasak 100 derajat Celcius, dibaca doa. Kenapa jadi penyakit ini? Darahnya nggak keluar, sapinya ditembak otak kecilnya, namanya stunning. Pistol itu dibuat, pistol itu pelurunya nggak keluar. Makanya sapi-sapi Australia yang berotot yang besar itu ditembak otak kecilnya, dia kalau skalanya cuma 7, sapinya nggak mati, cuma bodoh aja. Makanya kalau ada suami yang bodoh itu mungkin kena stunning. Papa, mama mau pergi arisan, tolong pel lantai, mandikan anak, ganti pampers, semua belanja, itu mungkin sudah kena stunning. Tapi kalau dia sampai 8 derajat, itu sapinya langsung tumbang mati, darahnya nggak keluar. Ada, pergilah ke rumah-rumah potong yang tidak diawasi. Ada yang disemprotkan air pakai selang, mati tersedak. Ada yang disetrum listrik, tengkuknya mati. Darahnya menggumpal dalam daging, bakteri, kuman, penyakit, dipotong-potong pakai mesin, langsung ke atas api nggak matang, bolak-balik, masuk ke roti, bau barbecue. Makanya kena penyakit, ditambah lagi setan masuk. Kenapa? Nggak baca doa. Sedangkan kita disembelih, darahnya keluar, dicuci bersih, dibakar 100 derajat Celcius, hantu setan yang nggak ikut karena dibaca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Jangan dibaca sekarang.
Karena azan maghrib masih lama. Sudah kelihatan bagaimana sebelum datang Al-Quran dengan sesudah datang Al-Quran. Lalu bagaimana lagi sebelum dan setelah Islam datang? Sebelum Islam datang, yang paling mulia adalah Arab yang Quraisy. Di bawah Arab Quraisy adalah Arab yang non Quraisy. Di bawah itu adalah orang yang berkulit putih yang bukan Arab dari Romawi dan Persia. Di bawah itu adalah yang berkulit hitam. Yang di bawah itu adalah orang yang hamba sahaya budak. Tapi begitu datang Islam, Arab Quraisy, Arab non Quraisy, putih tapi bukan Arab, orang berkulit hitam, hamba sahaya. Kira-kira kalau saya hidup zaman Nabi, saya level yang mana kira-kira? Saya tahu apa yang ada dalam hati kalian. Cuman kalian nggak ngomong itu kan menjaga perasaan saya. Saya tahu, dari tatapan matanya saya tahu. Ini Ustadz ini level ya. Tapi begitu Islam datang, anak-anakku kita baca ayatnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu bukan yang putih. Kalau yang mulia di antara kamu yang putih, saya sudah beli skincare. Yang mulia di antara kamu bukan yang ganteng. Kalau yang paling mulia yang ganteng, saya mungkin sudah putus asa untuk masuk surga. Tapi yang mulia di antara kamu adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Al-Quran datang menghancurkan hierarki, menghancurkan kotak-kotak manusia.